Oke. Kemudian, yang kedua, sebelum kita memulai acara ini, baiknya kita buka dengan tilawah Al-Qur'an. Oleh karena itu di sini saya akan membacakan surat, Luqman ya, yang insyaallah sesuai dengan topik hari ini, yaitu ayat 13 sampai ayat 19. Mudah-mudahan teman-teman yang, sedang memegang mushaf atau ada Al-Qur'an online bisa ikut menyimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Luas, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."
Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke materi utama. Saya sedikit perkenalan ya dari narasumber kami hari ini. Jadi beliau ini Pak Deden Permana, beliau salah satu yang sudah lama sekali ya pindah atau tinggal di Belanda. Kalau nggak salah dari tahun 92 ya, nanti mungkin bisa dikoreksi. Jadi kemarin alhamdulillah sempat ketemu waktu defense-nya Mas Aulia. Jadi beliau ternyata sudah dekat juga dengan Mas Aulia dan kemarin hadir. Jadi sempat ngobrol-ngobrol dan ternyata kami banyak ada linknya juga, ternyata ada masih relatif gitu ya, masih ada kerabat yang sama gitu ya. Jadi sama-sama di Bandung dan sebagainya. Jadi mungkin dia bisa sedikit cerita dulu seperti apa gitu ya. Dan temanya hari ini tentang keluarga gitu ya. Jadi mungkin tema yang kemarin di pengajian online terakhir itu cukup ramai kan nih Pak Deden, karena ada kesulitan ternyata dari warga-warga di sini, terutama juga yang mukimin gitu ya. Bagaimana di lingkungan yang mayoritasnya non-Muslim gitu, tapi kita ingin tetap menjaga supaya keluarga kita ini tetap menjalankan syariat gitu, tetap menjalankan hukum-hukum Islam. Mungkin singkat dari saya, dan setelahnya mangga dipersilakan kepada Pak Deden atau Kang Deden untuk menyampaikan. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa di-share mungkin ini apa bisa saya boleh share ini, Pak? Share share screen ya. Sebentar. Sebentar. Share screen. Bisa terlihat? Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati Mas Yasir dan Mbak Fauza yang sini ya, sebagai tuan rumah di waktu itu di mana, di Enschede waktu sempat kita ketemu di mana, di acara Mas Aulia ya. Dan kemudian juga kalau tidak salah saya juga sempat bertemu dengan Pak Yan ya, kalau saya Mas Yan ya. Yang lain saya belum sempat mungkin ketemu, meskipun beberapa waktu lalu saya sempat ke SKD itu udah lama sekali, 2017 terakhir kalau tidak salah, atau ya sebelumnya memang karena cukup nyempil ya kalau tidak salah di itu tuh di mana SKD itu, meskipun kalau untuk ukuran Belanda itu cukup jauh, kalau untuk ukuran negara-negara lain sebetulnya sempil juga gitu, relatif lah gitu ya. Jarak itu ya. Senang sekali, terima kasih untuk terutama teman-teman yang ada di Enschede atas undangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tadi bisa mempertemukan kita dalam kondisi offline insyaallah ya.
Dan tentunya juga terima kasih kepada para pengurus IMIA ya, yang juga telah berkenan untuk bersilaturahim, dan mudah-mudahan saya bisa menemui saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian yang ada di sana dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi dan juga kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan tentunya nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita, ya terutama seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, ya, nikmat kesehatan, ya kesehatan jasmani dan rohani kita. Tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa ya. Seringkali kita mengeluh, kalau misalkan hitungan-hitungan mengeluh itu Allah memberikan mungkin 100 kebaikan, kita diberikan tidak sampai 1%, tapi keluhannya seakan-akan melebihi ya, kenikmatan atau syukuran Allah yang berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita banyak-banyak beristighfar ya, karena kita sebagai manusia sering lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ya mungkin sebagai kawan-kawan yang ada di NSKD, para mahasiswa, kemudian juga para akademisi, yang tentunya kalau kita lihat kalau istilahnya mungkin the cream of society gitu ya, top levelnya kalau misalnya gitu, kawan-kawan yang dari segi keilmuan, kemudian juga dari segi status dan lain sebagainya, Allah tinggikan derajatnya, bisa belajar di luar negeri, bisa mengenyam ya, pendidikan S1, S2, S3, dan bahkan mungkin postdoc, dan nanti berkiprah di top level dalam sebuah instansi dan sebagainya. Ini tentunya Allah berikan kepada kita adalah sebuah hal yang luar biasa, yang perlu kita syukuri selalu, dan juga tiap waktu ya, karena tidak semuanya ya, orang mempunyai kesempatan seperti itu. Meskipun kita tahu ya, kalau kata bahasa Belanda itu, kalau ngambil kuliah di Belanda atau di Eropa, dan juga mungkin di luar negeri pada umumnya, kata bahasa blood, sweat, and tranen gitu. Berdarah-darah, kemudian ya sampai juga berkeringat, dan bahkan ya tranen itu ya sampai nangis-nangis, istilahnya banyak mengeluarkan air mata kegembiraan, dan juga seringnya juga mungkin air mata ya keluhan ya, atau mungkin kesedihan ketika tesis kemudian ditolak, atau mungkin draft-draftnya juga sudah kayaknya kerja keras setiap malam, tetapi kemudian diperbaiki dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah bagian dari cobaan yang Allah berikan kepada kita, apakah kita termasuk orang bersyukur atau tidak. Seperti yang disampaikan dalam surat Ibrahim ayat ke-7 ya. Surat ke-14 ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi, dan ingatlah ketika Tuhanmu ya kemudian memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur gitu, maka niscaya Allah ya, aku akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Jadi ketika kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dengan bersyukur, maka Allah akan berikan, kemudian tambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi juga sebaliknya, jika kamu kemudian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat gitu. Artinya di sini ya kita berharap termasuk orang-orang yang bersyukur setiap saat dengan kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita. Kondisi yang kadang-kadang mungkin saat ini ya adalah kita pandang kondisi yang sangat menyedihkan, kondisi yang sangat memberatkan. Saya ingat kalau ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah lama dulu belajar di Leiden atau di Delft, kemudian Indonesia berkiprah, datang kembali ke Belanda ini setelah sudah agak sepuh gitu ya. Dan ketika datang ke sini, Bapak Prof mau kemana ke sini, mau jalan-jalan kemana gitu, mau ke Paris atau ke Wina atau ke Swiss? Enggak katanya. Saya ke Belanda hanya ingin mengajak jalan istri saya bersepeda gitu. Kemudian mengingat dan juga bernostalgia ketika saya dulu kuliah ini bersepeda hujan-hujanan, kemudian ya kalau kita lihat mungkin
hujan, angin, dingin. Yang sekarang mungkin, waduh, ini sedih banget di Indonesia mah udah ada sopir, kemudian masak dimasakin dan lain sebagainya. Di sini kemudian Masya Allah gitu kan, udah dingin, angin, makan juga Indomie terus, kemudian juga wah kayaknya susah banget deh lah gitu. Tapi ternyata ketika hal tersebut sudah kita menganjak, kita sukses dan lain sebagainya, Allah memberikan juga keinginan untuk bernostalgia hal tersebut. Jadi kalau istilahnya sekarang ya nikmati aja lah gitu ya. Apa yang Allah berikan saat ini dengan bersepeda, orang-orang di Indonesia bersepeda itu cari Brompton puluhan juta gitu. Ya kita di sini nggak usah pakai Brompton juga bisa menikmati gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kenikmatan atau rasa syukur kita kepada Allah itu bisa simpel aja, tergantung kita. Dan alhamdulillah ya, ya mungkin kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama dengan kondisi kita bersama-sama di kajian ini saling mengingatkan. Dan tidak lupa, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, salawat dan salam, marilah kita sampaikan ya, kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya diminta atau diskusi dengan Mas Yasir, kira-kira apa ya kita temanya gitu ya, untuk hari ini. Kemudian kita masuk tadi dengan obrolan mungkin membangun keluarga Islami gitu ya. Memang ini adalah topik yang saya kira telah, sudah, sedang dan akan gitu, akan topik yang terus menarik gitu ya. Karena bagi kami sendiri ya ini adalah masih proses mencoba dan juga terus ya untuk improvement mungkin ya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dulu Muslim datang ke Eropa itu tahun-tahun 40-an, 45-an ya. Saudara-saudara yang Ambon, kemudian juga pada saat itu tantangannya berbeda gitu. Ketika datang ke sini saya pernah mengikuti satu kajian yang di mana kajian tersebut mendatangkan salah satu tokoh yang hadir tahun-tahun ya sekitar 50-an maaf gitu ya, mungkin 50-an. Saudara Muslim yang dari Ambon. Kemudian tantangannya itu adalah makanan halal. Makanan halal. Saat itu mungkin adalah makanan halal. Karena keluarga ya baru datang ke sini ya situasinya situasi tentang ya masih di Indonesia, tetapi di sini mereka sampai memperjuangkan untuk bisa mendapatkan makanan halal bagi yang bekerja di kapal atau misalkan di restoran apa namanya di perusahaan yang ada restoran sebagainya. Sampai ada yang bercerita saking apa namanya eskalasinya, kemudian mereka berdiskusi tentang makanan halal itu sampai apa namanya kata dia, sampai saya mengeluarkan pisau Pak katanya, kemudian kita mau berantem sama chef koknya katanya. Itu adalah perjuangan kami dulu untuk bisa kami tidak mau makan yang tidak halal gitu kan. Artinya perjuangan saat itu adalah bagaimana eksistensi kemudian bisa. Nah setelah kemudian mereka datang ke sini, kemudian mempunyai anak, kemudian membangun keluarga, tantangannya juga berbeda gitu. Tantangannya tadi seperti tadi gitu kan, bagaimana membesarkan anak yang value-nya cukup berbeda gitu. Di Belanda cukup berbeda dengan Indonesia. Di Belanda juga yang mungkin banyak yang saudara-saudara kita di sini, baik itu yang Protestan, Katolik, bahkan mungkin lebih banyak yang ateisnya. Bagaimana kita bisa fit ya di dalam sebuah kondisi yang memang ya cukup challenging gitu. Tetapi bukan berarti ya kalau bisa kita lihat juga bahwa kemudian kita udahlah kita masuk ke Garut aja, pulang ke Garut pesantren, berkiprah di sana, kemudian ya itulah terserahlah pokoknya keluarga kita yang kemudian aman, nyaman dan juga insya Allah selamat dunia akhirat. Tentunya ini adalah sangat yang mudah gitu ya, dan kita. Tetapi kan kita tidak ingin masuk surga itu sendirian ya. Mas Yasir, saya pokoknya masuk surga sendirian. Istri saya nanti nyusul aja lah, ntar bilang-bilang itu belakang nanti saya kalau dari sana saya panggil gitu kan. Nggak ingin seperti itu kan gitu ya. Atau juga demikian keluarga suami istri ketika sudah berkata, anak saya terserah mereka lah mau pilih mana mau surga atau neraka. Nauzubillah min dzalik kan. Nggak mau lah kita seperti itu. Artinya kita inginkan bahwa kita masuk surga itu bersama-sama. Suami dengan istrinya dengan suaminya, dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seluruh keturunannya.
ya. Dalam apa tadi mungkin surat yang kita dengarkan sama-sama dalam surat Ibrahim ayat 40 dan 41 itu biasanya berdampingan gitu ya. Doa itu tadi juga mungkin dalam surat Luqman biasanya Allah memberikan perintah kepada kita untuk mengurus keluarga kita ya dengan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kemudian juga kita mendoakan orang tua kita. Dalam surat Ibrahim ayat ke-40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku yang tetap melaksanakan sholat. Ya Allah, ya perkenankan doaku. Dalam surat selanjutnya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma taqumul hisab. Artinya di sini bahwa ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman gitu sisanya yang di hari pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Artinya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita berharap bahwa kita ini bisa memanage ya, keluarga kita, bisa memanage orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah itu baru kemudian kita melihat yang lainnya. Karena perintahnya itu ya bukan ya berdoa kemudian kamu masuk surga sendirian. Ya Allah berikan aku surga untukku gitu. Biasanya bukan seperti itu doanya, itu biasanya doa itu bersama-sama. Jadi untuk kita dan juga kalau doa kan wali jamil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal. Wah itu udah pokoknya kita saling mendoakan. Kalau kita saling mendoakan artinya enak kan. Kalau kita doa sendiri untuk sendiri kemudian orang lain juga sendiri gimana ceritanya gitu. Belum tentu kita bisa masuk surga. Dalam sebuah hari sebuah riwayat kan dengan seorang ulama mengatakan bahwa kalau engkau tidak menemukan aku dalam surga katanya, maka tolonglah aku, carikan aku dan sampaikan bahwa aku telah menyampaikan kebaikan di dunia ini. Itu sebuah perkataan yang menurut saya itu luar biasa gitu ya. Jadi meminta kepada orang lain supaya kita ini bisa masuk surga bareng-bareng gitu ya. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting gitu ya. Starting point kita membangun keluarga Islam itu bahwa kita ini tidak sendirian, jangan mau sendirian juga, dan kita berharap bahwa kita dengan anak-anak kita dan cucu-cucu dan keturunannya juga masuk. Dan kita juga berharap ibu bapak kita juga sama gitu ya. Dan tante, om dan lain sebagainya semuanya orang-orang yang kita cintai itu juga masuk surga. Nah, tentunya kalau misalkan masuk surga itu kan kita harus punya environment gitu ya, punya basis. Kalau kita sendiri nggak masuk surga, susah juga kita bisa mendoakan dan juga katakanlah ya berharap banyak juga untuk ya kita udahlah mudah-mudahan aja yang mendoakan saya masuk surga ya saya mau diam-diam aja lah gitu. Kan orang-orang juga mendoakan saya semua untuk diampuni, kemudian juga ya mudah-mudahan aja doa mereka itu diterima. Saya yang nggak begitu juga. Kita juga harus berdoa dan juga harus berusaha ya. Nah, dari starting point tersebut tentunya ya, kalau kita lihat bahwa ada perintah agama bahwa memang menikah itu salah satu starting point untuk menggenapkan ya separuh agama. Nah, makanya tadi kita masuk ke dalam sebuah ini bagaimana kita membangun ya keluarga Islam. Saya ingin mungkin sedikit memperlihatkan ya tadi sempat lihat-lihat statistik. Mohon dicek nanti gitu ya karena mungkin teman-teman lebih paham dalam membaca statistik dan lain sebagainya. Ini saya lihat dari BPS itu tahun 2016 ya. Kemudian tahun 2016 tentang pernikahan dan jumlah perceraian. Kalau kita lihat sekitar 17% sehingga sekitar 17%. Jadi kalau 17% berarti kalau dari 100 pernikahan gitu ya, berarti kan sekitar 17-nya itu kemudian bercerai. Gitu ya. Kalau itu tahun 2017 saya belum sempat melihat-lihat lagi yang lebih dalam lagi untuk yang terbaru. Tapi kemungkinan besar ini kalau trennya melihatnya akan naik gitu ya. Dan mungkin di Belanda nih menarik juga ya. Ada yang sudah pada pintar bahasa Belanda? Belum, belum. Mudah-mudahan bisa ini ya nanti. Nah, jadi kalau di Belanda ini menarik juga gitu. Mungkin yang sebelah kiri Hoeveel mensen trouwen gitu. Berapa orang
yang menikah. Jadi kalau di Belanda ini kan ada format-format yang berbeda, mungkin yang jauh berbeda dengan yang di tanah air. Kalau di tanah air kan menikah atau tidak, that's it kan. Tidak ada format yang misalkan kumpul kebo yang tidak boleh kan, atau tidak juga dalam ada dalam hukum kita, atau menikah tidak menikah tetap kumpul kebo tetapi dengan persyaratan seperti orang menikah. Itu yang ada terjadi di Belanda. Jadi Belanda itu menikah, menikah juga dengan dua format. Menikah itu harta gonogini barengan. Jadi kalau menikah nanti bercerai nanti itu pisahnya di 50-50 hartanya. Ada juga yang mengatakan ketika menikah itu harta gonogininya di awal itu sudah dikatakan kalau nanti bercerai harta saya suaminya ya buat saya, harta istri buat istrinya gitu. Tidak ada gemeenschappelijke goederen istilahnya gitu ya. Tidak ada atau namanya harta bersama. Nah, ini kan buat kita mungkin sebagai seorang muslim pandang-pandang seperti ini agak sedikit berbeda atau sangat berbeda dengan yang kita ketika kita menikahkan ya apa namanya, jangankan hartanya gitu, hatinya juga kan kita serahkan untuk istri kita hatinya juga serahkan untuk suaminya gitu. Ya apalagi hartanya gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan itu apapun yang terjadi misalkan itu ya untuk anak dan istri itu adalah hal yang paling utama gitu. Nah, kemudian yang kedua ya setelah ada pernikahan dengan dua format tersebut, yang kedua itu adalah orang yang kemudian hidup bersama. Kalau bahasa kita mau kumpul kebo gitu, Samenleven gitu. Nah itu dengan catatan seperti orang jadi tercatat gitu ya, tercatat dan bahkan hak dan kewajibannya sama seperti orang yang menikah tadi. Nah kemudian yang ketiga itu ya Samenleven biasa gitu, yang tidak ada ya hubungan apa-apa dan juga tidak ada tercatat dengan apa namanya di gemeente kalau di sini ya. Nah, kalau di sini tahun 2020 itu sekitar 50.000 ya. Dan kemudian yang menikah. Kemudian yang 24.000-nya itu geregistreerd partnerschap, artinya yang terdiri dari Samenleven dengan persyaratan gonogininya bareng gitu. Nah, kalau kita sebelah kanannya, hoeveel huwelijken eindigen in echtscheiding, kita melihat ya tahun 1950 sampai sekarang itu meningkat lonjak tinggi sekali. Dan kalau kita lihat tahun 2020 itu hampir 30.000 ya. Ini kalau kita di sini kalau dari 50.000 kemudian 30.000-nya 28.000 itu berarti lebih dari 50% ya. Saya baru membaca juga banyak juga gitu. Kalau misalkan ini jadi dari 10 pernikahan, hampir 6 pernikahan itu kemudian bercerai gitu. Kalau lihat sini ya, saya lihat ini. Ini dari BPS-nya Belanda. Maaf ini BPS bukan yang ini tapi CBS kalau ini Central Bureau Statisticsnya Belanda untuk NL ya. Nah, kemudian berapa tahun ya, umur berapa ya orang-orang itu kemudian bercerai ya. Kalau di sini umur-umur di atas 30-an ya. Jadi kalau misalkan semakin ke sini tuh semakin agak tua. Jadi orang-orang yang 30, 20 itu masih seneng-senengnya lah gitu. Nah, kemudian setelah berapa lama kalau yang sebelah kanan itu orang itu bercerai. Kurang dari 5 tahun itu ya yang sebelah kiri kemudian keduanya yang antara 5 sampai 10 tahun ya. Kemudian yang paling banyak tuh ini pernikahan antara 5 sampai 10 tahun itu paling banyak yang mulai bercerai. 10 sampai 15, kemudian 15 sampai 20 itu kemarin berturun. Semakin lama ya itu biasanya semakin apa namanya? Awet gitu ya. Nah, ini adalah sebagai sedikit potret bagaimana memang tidak mudah membangun, jangankan membangun keluarga Islami gitu. Ya kalau misalnya membangun keluarga saja dalam titik seperti itu, artinya secara duniawi, ya, kemudian membangun keluarga tersebut, memang ini cukup menantang ya, cukup apa menjadi perhatian bagi kita supaya ya mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, dan juga Allah langgengkan ya pernikahan kita itu sehingga pernikahan tersebut juga menjadi pernikahan yang ya bisa dikatakan ya sakinah mawaddah warahmah itu dari dunia dan akhiratnya gitu ya. Jadi itu kan kita pengennya seperti itu ya.
Jadi kalau kita menikah itu kan bukan, nah mungkin setelah berapa tahun kita ada apa, kenaikan pangkat atau jabatan dan sebagainya, upgrade lah gitu, misalkan masa satu terus atau 2 atau 3 gitu, atau mungkin ya udahlah kita bisa bisa nanti, ganti, kan tidak begitu gitu ya. Kalau kita intinya bahwa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama sampai akhir hayat kita gitu. Kalau misalkan yang suka lagu Maher Zain ya, ini mungkin bisa juga kita apa namanya, saya kadang-kadang juga merenungkan gitu ya, bahwasanya and I pray we are together in Jannah gitu kan. Bahwa kita itu benar-benar end of apa namanya, cita-cita akhir kita itu adalah bagaimana kita bersama-sama di Jannah gitu. Bahwa kita membangun sesuatu di dunia ini, kemudian ya kita bersama-sama di dunia ini, dan kemudian kita membangun keluarga ini, dan sampai kita benar finally itu gitu, kita itu berada di jannah. Ini adalah menurut saya adalah sebuah ya apa namanya, hal yang mungkin perlu juga kita bersama-sama apa apa maaf ini masih terdengar suara saya? Oh. Jadi apa namanya, yang perlu juga kita bicarakan bersama, apakah persepsi kita dengan suami dengan istri itu sama nggak gitu. Karena kalau misalnya kita membangun sesuatu kemudian kita tidak bersama persepsinya, tidak sama persepsinya antara suami dan istri, kemudian suaminya kemana, istrinya kemana, kemudian tidak punya pandangan yang sama, ya nanti akan impact-nya juga kepada keluarga, dalam hal ini juga anak-anak gitu ya. Karena kalau misalkan yang namanya ya, kalau kita katakan tadi, membangun keluarga itu sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu kan tenang, tentram, ya kan? Kemudian mawaddah itu cinta, kemudian warohmah itu kasih sayang, gitu kan. Ya kalau misalkan kita menyampaikan kepada teman-teman kita, selamat gitu ya, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Ini adalah starting point yang luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi sakinah itu tenang, tentram. Jadi ketika kita menikah itu jauh lebih tentram, bukan malah berantem terus gitu. Jauh lebih tenang, bukan kemudian kita dagdikduk terus. Waduh, nanti kalau pulang nanti diomelin lagi sama istri nih gitu. Kenapa? Nggak bawa uang cukup misalkan gitu. Atau nanti nanti kalau suaminya datang nanti pasti diomelin lagi nih. Kalau masakan kurang enak bisa lempar piring, nauzubillah min dzalik gitu. Ini keluarga sakinah gimana ceritanya kalau misalkan. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu adalah ya sakinah tenang, tentram. Kalau melihat istri kita, aduh alhamdulillah udah mumet, udah capek baca tesis, kemudian ngerjain tesis, kemudian juga diomelin profesor, kemudian naik sepeda kehujanan, ban bocor lagi, waduh pulang ke rumah disediain makanan, kemudian disediain senyuman oleh istri, hilang segala macam problematika yang ada sebelumnya. Waduh nikmat bener, tenang bener ya, tentrem bener kita orang Betawi gitu, enak ya. Dibandingkan kalau misalkan kita sendirian gitu, misalkan ini adalah satu hal yang mungkin starting point gitu. Nah kemudian mawaddah tadi, ada kecintaan dalam kita gitu ya. Ketika itu bahwa memang didasari adalah cinta kita kepada istri kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makanya dalam surat Ar-Rum ya, yang seringkali mungkin menjadi di undangan-undangan kita ada yang nikah itu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Jadi memang ini doa yang luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi di antara kalau ini kan di antara tanda-tanda kebesaran ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis sendiri. Jadi pasangannya bukan kemudian sama pasangannya, maksudnya sama jenisnya. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini dan dia menjadikan di antara rasa kasih sayang mata warahmah tadi, sungguh yang pada demikian itu benar-benar tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah ya. Jadi membangun keluarga solid dan sukses ini memang ini adalah
ada beberapa prasyaratnya gitu ya. Prasyarat di mana kita kemudian eh, perlu sama-sama kita mereview dan juga melihat kembali ya. Apa sih kemudian yang menjadikan kita ini bersama-sama gitu ya. Yang pertama adalah pentingnya meluruskan niat gitu. Jadi niat ini sangat penting, sangat penting ya. Karena kalau misalkan niat ini tidak dibarengi dengan niat ikhlas, maka sesuatu yang tidak ada niatnya, tidak ada dibarengi dan ikhlas, maka akan sia-sia amalannya itu. Apapun gitu ya. Apalagi kalau menikah gitu. Yang menikah kenapa? Ya niatnya yang habis yang lain pada jomblo katanya, udah ya saya paling duluan deh cepet-cepetan yang biar nikah cepetan gitu ya. Atau sebagian yang teman-teman gua udah pernah nikah, masa gua sendiri nggak nikah, udah gitu family juga semua pengennya saya nikah tuh, udah nikah. Ya sudahlah pokoknya saya nikah juga lah daripada begitu. Terus seneng sama dia, suka sama dia. Ya enggak juga sih sebetulnya, tapi ini juga sama saudara, sama keluarga udah nyenengin orang tua aja lah gitu. Ya kalaupun nyenengin orang tua ya insya Allah ikhlaskan, kemudian juga niatkan bahwa ini adalah sebagai bagian dari menggenapkan atau menjadikan 100% agama kita itu ya. Jadi bukan karena masalah-masalah sosial tadi ya. Kalau misalkan orang Jawa, misalkan nanti kalau misalkan ya belum salah satu ada keluarga kita yang belum menikah, ya mungkin nunggu dulu semuanya gitu. Ya ini adalah hal mungkin hal yang perlu juga dikomunikasikan dengan baik dengan orang tua kita, dengan adat-adat yang ada mungkin. Karena kalau misalkan kakaknya belum nikah, adiknya juga bawahnya tuh on hold semua gitu ya. Padahal mungkin dia sudah masuk dalam. Sehingga tadi ya, kalaupun sudah Allah berikan waktu dan juga kesempatan kita untuk menikah, maka luruskan niat. Bagi yang sudah menikah tentunya luruskan lagi bersama-sama niat kita itu apa sebetulnya. Membangun kali yang mawaddah sakinah mawaddah warahmah. Betul nggak sih dulu kita seperti itu? Apakah kemudian kita meniatkan seperti itu nggak ya? Kalau belum, ya mari kita niatkan bersama-sama. Jadi niat itu adalah sangat-sangat penting dan akan menjadi hal yang berarti atau tidaknya sebuah amalan tersebutnya. Ya. Nah kalau misalnya niat kita dalam itu kita mendapatkan dunia saja ya dapat aja gitu ya. Ya karena dia cakep lah. Ya udahlah kita nikahin aja gitu. Tapi kan cakep itu cuma berapa tahun gitu. Ya kalau suami gagah juga cuma ada berapa tahun gitu ya. Kalau dulu ya ketika kuliah di NSKD, wah itu ke kampus 10 menit, 15 menit berjalan kaki, bisa kan bisa lari-lari gitu. Tapi kalau udah umur 30, 40, lama dan juga pulangnya ya, pegel-pegel minta dipijitin dan lain sebagainya. Masuk angin lagi. Nah, kalau istrinya juga demikian gitu kan ya. Cantik itu juga relatif gitu ya. Kalau niatnya kan memang dia cantik, tapi lama-lama juga ada krut-krutnya juga gitu ya. Kemudian habis melahirkan juga ada perubahan dalam bentuknya. Nah, kalau kita hanya melihat seperti itu sangat pendek sekali berarti kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu ada kita menikmati yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Tapi ketika niat kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetap cantik sampai akhir hayat kita insyaallah ya. Tetap gagah ke suami kita itu sampai akhir hayat kita. Karena memang cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan juga tadi yang nikmatnya itu tambahin lagi gitu. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita meniatkan kembali. Pertama itu sangat-sangat penting bahwa luruskan niat kita ketika kita menikah. Kalau yang sudah menikah, luruskan bareng-bareng kembali kita satukan kembali niat kita bareng. Nah kemudian menikah itu terus dengan ilmu, gitu. Loh, maksudnya ilmu apa gitu kan? Dengan nikah aja datang ke KUA, kemudian atau bahkan nggak usah ngurus sendiri. Kalau sekarang ada agent atau agen atau di kampung udah tinggal suruh orang aja selesai gitu kan. Udah itu nikah, punya anak, poin nggak ada gitu. Nggak seperti itu gitu kan. Kan kita harus tahu haknya perempuan itu apa, haknya laki-laki itu apa, kewajiban laki-laki itu apa, kewajiban perempuan itu, kewajiban istri itu apa. Gitu. Sehingga tidak match, tidak harus match gitu. Harapan dan keinginan yang ada itu tuh, misalkan gitu ya, kalau misalnya itu tuh dulu mungkin Ustadz Hilman Rosa, saya masih ingat banget kata-kata beliau itu, ya familinya Mas Yasir ini, Ustadz Hilman Rosa, beliau itu Ustadz Syihab, beliau mengatakan bahwa istri itu
ya harus kan kalau itu jangan materi katanya kan jangan nyari istri itu yang jangan matre katanya gitu kan nanti wah gini-gini. Kalau beliau katanya kalau punya istri itu harus matre gitu. Loh, kita kaget banget. Loh, gimana Ustaz gitu? Kok istri harus matre gitu kan? Harusnya harus punya ini. Iyalah kalau punya istri itu harus matre katanya gitu kan. Kenapa kalau enggak gitu di rumah itu kosong, enggak indah rumah itu katanya. Ya kalau misalnya laki-laki datang nggak ada meja, nggak ada piring, nggak ada apa juga biasa aja gitu kan. Rumah juga nggak bersih, nggak itu biasa aja, berantakan juga. Tapi kalau ibu-ibu yang punya feeling material material tersebut ya pengen keindahan, pengen bagus, pengen yang cakep dan lain sebagainya. Itulah kan kalau punya istri itu harus materi katanya. Karena kalau enggak itu memang nggak bagus katanya ininya. Apa namanya? Rumah kita itu kayak berantakan, nggak cantik, kemudian juga pokoknya mah nggak betah lah. Baiti jannati itu jadi forget it aja lah katanya. Nah, ini adalah satu hal, tetapi juga ada lain hal juga bagaimana kemudian suami istri itu juga kan saling, oh kalau misalnya ini bahwa ini adalah kewajiban saya, oh ini adalah hak saya, tetapi kalau saya memenuhi atau kewajiban, insya Allah hak itu akan menyusul. Saya tidak meminta hak tersebut, tapi biasanya karena Allah berikan itu pasti Allah berikan. Jadi harus sesuai kan. Makanya kalau dulu kawan-kawan itu ya kalau misalkan ada fiqh sunnah itu cari-cari yang fiqh sunnah kalau mau pada menikah itu fiqh sunnah nomor 7 kalau tidak salah. Kalau di musola itu paling laku kalau orang mau bujangan itu. Ya melihat, membaca apa sih kalau pernikahan itu bagaimana persiapannya. Kalau kata beliau itu ya Ustadz Hilman itu harus mantesin diri kalau mau nikah itu mantes sendiri. Ya. Kalau belum mantas-mantasnya kan susah juga mendapatkan. Kalau kita mau punya anak, pantas-pantasin bahwa kita juga sebagai orang tua kita siapkan sikap, kemudian tingkah laku kita juga sebagai. Kalau mau jadi istri soleha ya mantas-mantasin juga gitu. Menjadi istri soleha itu seperti bagaimana. Suami yang soleh juga demikian. Nah sehingga dengan demikian ilmu itu juga ya tadi mungkin belajar S2, S3 gitu. Ya masalah kalau misalkan baca-baca buku untuk kemudian belajar untuk pernikahan kita tidak meluangkan waktu. Ya luangkan waktunya. Kita juga yang sudah mungkin sudah lama ada yang 5 tahun, 10 tahun. Ini juga nanti ya tadi harus ingat nih gitu. Semakin lama itu juga tadi mungkin justru 40 tahun ini ada yang tersendiri gitu ya. Mungkin kalau istilahnya itu apa puber kedua gitu. Nah, kalau istrinya ini ya punya dan suaminya tadi punya keinginan yang sama ya, together in Jannah ya insya Allah berarti kan mau umur berapa tahun pun ya insya Allah enggak ini. Ini ada juga ada harus punya ilmunya. Makanya ikut-ikut kajian, kemudian kita mendengarkan para ustadz, kemudian para masyayikh, kemudian juga para orang tua kita untuk bagaimana sih mereka itu bisa melanggengkan pernikahan kita. Ya. Nah kemudian yang ketiga pernikahan itu harus berbasis cinta dan kasih yang tadi mawaddah warahmah. Nah cinta ini kalau kata ada yang mengatakan bahwa cinta itu cinta kita segitiga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kita mencintai kita karena kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencintai suami kita karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau dengan demikian maka apapun respons dari istri kita atau suami kita ketika kita berbakti kepadanya tidak begitu masalah karena kita berharap hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pahalanya. Misalnya gitu ya. Istri sudah masak dari pagi sampai siang. Kemudian suaminya pulang karena tesisnya atau ininya bermasalah, pulang semuanya jadi asem, semuanya jadi asin, semuanya jadi nggak enak gitu. Akhirnya cemberut, udah masak dari pagi, kemudian cemberutin, kemudian juga nggak dibilang enak mah masakannya, enak saya masakannya, nggak seperti itu, istrinya marah, suaminya tambah marah gitu ya. Karena ya, istrinya berharap minimal bawain bunga, kenapa sih gitu kan? Udah masak capek-capek suaminya, udah capek, udah ini nggak senyum-senyum amat, padahal udah dari seharian masak buat suaminya. Gitu. Tetapi ketika kita memberikan itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istri itu, ya Allah, saya masak dari pagi sampai ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala.
ya mudah-mudahan suami bisa menerimanya dengan baik. Kalau ketika sampai kemudian dia mencari 1001 excuse bahwa suaminya mungkin sedang capek, suaminya mungkin sedang kemudian ketika ya sama seperti Khadijah radhiyallahu anha yang memberikan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang lakukan beliau itu bagaimana menjadi seorang istri yang luar biasa, memberikan ketenangan, ketentraman kepada suaminya. Nah kita mungkin ya seperti itu. Jadi ketika kita basis cinta, Masya Allah gitu kan ketika nikmati itu bahwa suami ketika dimasakin seperti itu, ya secapek apapun berikanlah sebuah apresiasi gitu ya. Dan ini menjadi saya kira menjadi hal yang buat bapak-bapak orang Indonesia menjadi catatan dan menjadi pelajaran saya kira buat dari teman-teman yang ada di orang Belanda ini. Orang Belanda itu sangat mungkin bisa mengatakan apresiasi itu apa namanya disampaikan langsung gitu ya. Jadi ketika dia melihat sebuah kebaikan atau keindahan itu langsung. Ya misalkan istrinya ya pakai baju pakaian yang baik gitu, cantik, kemudian juga apa namanya pakai hijabnya, kemudian pakai sepatunya atau pakaiannya, kemudian penampilannya mantep lah gitu. Ya sampaikan gitu. Wah cantik sekali kamu hari ini. Nah ibunya, istrinya juga jangan ngomong, mau nikah lagi gitu. Udah pasti ada maunya nih gitu ya. Pasti ada maunya ini kata. Jangan-jangan ini ada maunya. Kenapa apa namanya pulang-pulang bawa bunga? Pasti ada maunya nih katanya. Ya jangan begitu juga. Jadi kita ini kadang-kadang kurang begitu menyampaikan apa yang ada di perasaan kita. Dan itu disampaikan gitu. Kalau orang-orang Belanda, anak-anak Belanda itu kan begitu gitu. Ketika melihat sebuah kebaikan atau kemudian keindahan, oh bagus sekali. Apa kamu dari salon ya? Kemudian oh bagus sekali. Bajunya baru ya gitu ya. Cantik sekali hari kamu hari ini gitu. Sampaikan apresiasi tersebut gitu. Sehingga apa yang itu tuh tidak terpendam gitu. Kemudian, mah kok kamu nggak pernah bilang sih kamu sayang saya gitu. Udah nikah 10 tahun masa tiap hari bilang begitu. Emang nggak bosen apa gitu. Ya nggak begitulah gitu ya. Saya mungkin pertanyaannya pernah nggak kita kemudian membawa bunga ke rumah bisa menyampaikan, nih saya lagi senang hari ini mungkin terima kasih udah dimasakin, terima kasih kemarin udah ini. Nah, jadi hal-hal yang kemudian sampaikan seperti itu tuh ya kita sampaikan juga demikian istri kita gitu ya. Jadi melihat bagaimana kondisi suami itu sehingga pernikahan itu asik gitu ya. Jadi jangan bulan madu tuh the first 10 days gitu ya. Atau kayaknya indahnya dunia ini hanya untuk kita berdua itu cuma satu pas bulan madu doang sebulan. Setelah itu the hell of the world gitu. Nauzubillah min dzalik gitu. Ya kan wah diomelin, berantem lain sebagainya. Ya, cuma bahkan ada yang mungkin cuma beberapa hari saja gitu menikmati bulan madunya. Kita bulan madunya ya tadi the rest of life gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ya itu adalah bagian bagaimana kita juga menumbuhkan. Karena apa? Nanti pengaruhnya kepada keluarga tadi mungkin masalahnya itu dengan anak, kemudian lingkungan dan sebagainya. Kalau kita ini sudah membuat sebuah keluarga yang sangat baik tersebut, kokoh, solid, mawadah, warahmah, sakinah, mawadah, warahmah. Ini akan menurunkan juga sebuah hal yang selanjutnya gitu ya adalah pernikahan berbasiskan ketakwaan dan juga menjaga hubungan suami istri dan pendidikan anak-anak, ya kan? Nah, kalau tadi lurus niatnya, kemudian ilmunya juga sudah mumpuni, setiap tahun di-upgrade, setiap bulan di-upgrade karena ada ikut kajian, ikut baca, kemudian juga ikut mendengarkan dari orang tua kita, mungkin mendengarkan mah gimana sih gitu ya, bisa sabar gitu ya untuk kemudian dengan bapak yang mungkin kadang-kadang juga sering emosional seperti itu gitu, atau sebaliknya Pak, bagaimana bisa kan ibu seperti itu kan begini-begini kira-kira seperti apa? Kan kita lihat kalau kita lihat dari statistik tadi orang-orang yang dulu itu tingkat perceraiannya itu sangat rendah. Gitu. Yang sekarang ini kayaknya perceraian itu kayak bahkan ada yang pakai WhatsApp saja gitu. Ceraikan itu pakai SMS gitu. Nah, ketika itu makanya perlu ya saya kira juga tadi pernikahan itu berbasiskan ketakwaan. Maaf, Mas Asis sampai waktunya sampai jam berapa? Bisa sekitar 15 menit lagi. 15 menit lagi ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai seperti itu ya. Nah,
Artinya saudara sekalian yang dirahmati Allah, pernikahan harus berbasiskan ketakwaan. Jadi ada yang menganalogikan bahwa rumah tangga kita itu ya jangan sampai seperti kuburan gitu ya. Jadi di rumah itu jangan sampai seperti kuburan. Karena apa? Kayak tadi, kalau kuburan itu sepi gitu. Nggak ada yang ngaji, nggak ada yang beraktivitas, nggak ada yang saling menyayangi, nggak ada. Ya kuburan lah gitu, sepi banget. Orang meninggal, sepi banget gitu. Nggak ada kegiatan seakan ada orangnya gitu. Ada anaknya, tapi semuanya sepi sendiri ya. Tidak ada kemudian aktivitas. Atau yang kedua seperti sebuah perguruan gitu ya. Jadi transfer knowledge aja gitu. Si ayahnya itu sebagai seorang guru, yang lain harus dengerin. Istrinya, anaknya semua, this is my home, this is my rules. You follow my rules gitu ya. This is my apa namanya my rules gitu. Yang lainnya ikutin aja lah. Pokoknya kata bapak begitu, kita ikutin semua. Bener atau salah, ikutin aja. Jadi diktator misalnya. Dan lain-lain juga ketika ayahnya nggak ada, baru kemudian berpesta pora gitu. Sama kalau kita dulu mungkin ketika gurunya lagi nggak ada, wah kemudian kita. Atau ya sebagai bisnismen gitu, atau sebagai perusahaan rumah itu. Nah, kenapa sebagai perusahaan, suami istri, mah ini ada uang 100 euro, bisa nggak sampai akhir bulan gitu. Wah beres kalau gitu. Terus tanya suaminya gitu, kok bisa sampai 100 euro tapi bisa 100? Ya bisa, bisa bahkan bisa kata istrinya bisa sampai setahun kok katanya. Wah sampai setahun 100 euro katanya. Iya bisa kata sama si istrinya, bisa kata. Dibeliin apa tuh mah bisa kalau misalnya beliin kalender aja katanya. Bisa sampai setahun. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ya harus tahu diri juga ya suaminya. Misalnya nggak ngasih 50 euro tapi makannya pengen steak, pengen apa namanya burger, pengen apa. Ya kalau 50 euro untuk sebulan ya Indomie lah gitu dengan rasa soto, rasa kambing, rasa ayam, rasanya macam-macam lah itu. Tapi kalau misalkan dibiayain 200 euro, 300 euro, mungkin agak naik lah upgrade sedikit. Jadi sama-sama memahami gitu ya. Nah, itu jadi kalau bisnismen, kalau ayah kasih saya 50 euro, dapatnya ini ya, cuma gado-gado aja. Ya salad lah bahasa Belandanya mah gitu. Kasih aja apa namanya apa selai kacang gitu. Tapi kalau Bapak kasih 100 euro, lebih lebih bagus Pak. Apa namanya kalau tidak ada makanan atau tidak ada atau tidak ada uang ya tidak ada makanan, tidak ada pelayanan gitu. Juga sebaliknya kalau ini ya mama nggak ngasih apa-apa ya saya juga ngasih apa-apa. Jadi kayaknya kayak bisnis banget gitu rumahnya. Nah, tentunya tidak menginginkan seperti itu. Ya, kalian menganalogikan bahwa rumah kita ini adalah sebagai rumah seperti masjid gitu ya. Masjid artinya apa? Ketika orang masuk ke masjid tersebut, kemudian langkah masuk ke masjid tadi kan ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu masjid. Kemudian di masjid itu apa yang kegiatannya apa coba? Ya, kalau Bapak-bapak mungkin sangat memahami datang ke masjid, kita berdoa masuk masjid. Kemudian tahiyatul masjid. Kemudian kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kemudian kita ada sholat, mungkin ada ketika sholat itu ada qobla dan ba'da. Kalau misalkan sholat berjamaah. Setelah itu masih ada waktu kita berdoa. Komplit tuh di masjid itu, gitu kan. Bahkan ketika di komplit itu dikatakan sebelum masuk sholat 5 waktu itu ada azan. Azan itu menyeru kepada kebaikan tidak hanya orang-orang di sekitarnya, tapi orang-orang di luarnya juga gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu kita sebarkan, kita ajak. Hayal salah, hayal falah. Kemudian itu juga tidak hanya kemudian kita ini ingin soleh sendirian tadi, kita juga ingin muslih, mengajak orang lain juga untuk berbuat kebaikan bersama-sama. Nah, kemudian apa yang juga yang terjadi di dalam masjid itu jarang juga terjadi keributan atau yang terdengar hanya zikir, doa, berbicara juga hal yang baik, berbicara juga dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi di dalam masjid.
Jadi apa namanya, kebaikan-kebaikan itu terjadi di masjid dan juga kebaikan itu ditransfer keluar masjid. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, memang membuat sebuah keluarga Islami itu tantangannya berat, ya, tantangannya berat. Apalagi tadi dilihat di sini dengan kondisi seperti ini. Tetapi basic requirement-nya tadi juga kita harus penuhi dulu gitu ya. Kemudian kita berusaha, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita di ujung doang gitu. Di ujungnya itu artinya kita berdoa aja gitu. Ya Allah, berikanlah sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh, anak menjadi imam pada orang-orang yang bertakwa, kemudian anak yang hebat, anak yang hafiz Quran, hafizul. Tapi kita tidak pernah menyekolahkan anak-anak kita juga kepada sekolah-sekolah Islam, kemudian juga tidak pernah mengajari anak-anak kita untuk sholat, tidak pernah mengajari anak kita untuk kemudian baca Quran. Lah bagaimana kita ujungnya pengen anak yang soleh gitu. Kita inginnya misalkan harta yang baik, tetapi korupsi, kemudian kita juga mendapatkan harta-harta yang tidak halal dan lain sebagainya. Makanya kita berharap bahwasannya bahwa ketika basic requirement kita sebagai sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut kita penuhi, ya kan kalau dalam doa kita kan kita berharap dan seringkali kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang berkah gitu. Ini juga salah satu starting point yang juga tidak lupa atau juga jangan lupa kita untuk lakukannya. Kalau dalam doa kita kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barokatan fil rizq. Barokatan di rezeki itu berkah yang rezeki yang berkah itu seperti apa gitu. Rezeki yang berkah itu bukan banyaknya atau bukan sedikitnya sesuatu, tetapi sesuatu tersebut bisa mencukupi kebutuhannya. Gitu. Misalnya ya, kalau yang berkah itu uang 1.000 euro itu dia bisa bahagia, tentram, tenang dan lain sebagainya. Ada yang 100.000 euro punya uang tetapi dia tidak kemudian dia harus sakit, kemudian juga tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan enak dan lain sebagainya karena hartanya tersebut ternyata bukan harta yang eh, halal misalnya gitu. Sehingga tidak berkah. Anaknya juga demikian misalnya gitu ya. Hartanya banyak, perusahaannya banyak, tetapi anak-anaknya bandel-bandel, kemudian ada yang narkoba, nauzubillah min zalik, kemudian juga A, B, C, D. Ini adalah bukan yang berkah gitu. Ya, ini mungkin kita perlu melihat lagi gitu. Sehingga kita berdoa gitu rezeki yang berkah, tetapi kita mencarinya yang tidak halal gitu. Contohnya misalkan sering kali kita mendengar kejadian-kejadian orang korupsi gitu. Orang korupsi itu kan kita tahu bahwa ketika uang korupsi itu menjadi darah daging kita, kemudian masuk ke dalam darah daging anak-anak kita ini, nauzubillah min dzalik, kita tidak ingin seperti itu ya. Dan ketika ada persepsi yang salah, ya udahlah kita mengumrohkan DKM, mengumrohkan seluruh keluarga dari uang yang haram tersebut gitu. Untuk kemudian mencuci supaya menjadi halal. Bukan seperti itu gitu ya. Ya kita sesedikit apapun ya, kita berharap bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah harta yang halal ya. Baik itu kemudian niatnya, prosesnya, pendapatnya dan juga spending-nya gitu ya. Nah, ini satu rangkaian yang kemudian yang perlu kita ini. Nah, masuk dari kita starting point tadi untuk kemudian membangun sebuah keluarga tersebut, muncullah tadi ya fase selanjutnya, yaitu fase ketika anak-anak kita sudah mulai besar ya. Kalau masih kecil-kecil itu pertanyaannya nanti ada Sinterklas, ada Sint Maarten, ada Kers Avon atau Kers Dine, ada apa gitu kan ya. Itu adalah hal-hal yang kemudian yang terjadi di sini. Agak besaran dikit, ya atau apalagi bunda puber, Masya Allah gitu kan. Ada yang ya di sinilah kita melihat ya. Tapi saya melihat justru di Indonesia juga tidak kalah ya ininya tantangannya untuk kemudian kita membesarkan anak itu. Kemudian juga setelah kuliah, ya, kemudian mencarikan jodoh dan lain sebagainya. Inilah rangkaian-rangkaian yang gimana ya kita perlu tentunya terus satu persatu kita kaji, kemudian ini
baru satu seri ini gitu ya. Kalau misalkan ini bagaimana starting point membangun dulu gitu satu rumahnya. Nah, mulai satu itu kan anak-anak, kemudian nanti adalah produk dari rumah yang sakinah mawadah warahmah tersebut gitu. Nah, kalau misalnya sebuah pabriknya itu sudah higienis, prosesnya baik, kemudian barang-barangnya baik, mesin-mesinnya juga oke, softwarenya juga prima dan sebagainya, pasti produknya juga akan bersih, produknya juga akan baik, produknya juga akan kemudian halal, produknya juga kemudian hebat, dan lain sebagainya. Nah, ini kita berharap tentunya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan ya, kemudian juga apa ya sebuah hasil yang dimana kita menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, dan yang lanjutnya adalah bagaimana kita bisa membesarkan anak-anak kita ini ya, anak-anak yang soleh solehah, kemudian juga bisa berbakti kepada orang tuanya seperti tadi ya. Kan kita ingin kan anak-anak kita juga berdoa sama seperti kita juga mendoakan orang tuanya. Jadi kita berharap anak-anak itu ya, makanya anak-anak kalau dari awal-awal itu doa yang paling sering diajarkan pada anak-anak kita itu pertama doa tidur, kemudian doa makan, dan doa kepada orang tua gitu. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang sangat-sangat penting, dan ini doa yang sangat ditunggu oleh orang-orang yang tua kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena ini tidak ada batasnya, tidak ada kemudian expirednya. Ketika kita sudah meninggal, kemudian anak, cucu, dan keturunan kita ya yang masih hidup kemudian mendoakan kita. Kemudian kita terus ya, makanya ada satu kisah di mana seseorang itu kemudian dia masuk surga. Kemudian dipanggil oleh Allah untuk masuk surga. Kata dia yang kemudian mengatakan bahwa ya Allah, amalan apa yang kemudian bisa memasukkan saya ini ke dalam surga gitu. Padahal saya di dunia ini tidak banyak beramal. Banyak sekali kesalahan, dosa, dan lain sebagainya, maksiat yang saya lakukan. Kenapa saya bisa dimasukkan? Tuh lihat katanya, anak dan cucu dan keturunanmu yang mendoakanmu. Itu. Nah, ini adalah satu yang mungkin menjadi sebuah trigger bagi kita, bagaimana esensinya kita atau pentingnya kita juga bisa melahirkan dari rumah yang keluarga Islami tersebut anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kemudian hebat, anak-anak yang tadi tidak hanya menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa, tetapi lil muttaqina imamah. Jadi orang-orang yang menjadi imam orang-orang yang bertakwa, coba bisa bayangkan gitu. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi hebat banget nih anak gitu. Kan kita ingat seperti itu gitu. Tidak hanya hebat, tetapi dia juga menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi levelnya tuh high level gitu. Nah, namanya juga kita berharap dan juga berdoa yang setinggi-tingginya. Tetapi juga proses, kemudian juga usaha kita tentunya kita juga lakukan untuk terus kita memberikan yang terbaik untuk diri kita, istri kita atau pasangan kita, suami kita, dan juga orang-orang sekitar yang kita cintai. Walau misal mungkin demikian Mas Asyir, mohon maaf apabila agak terpanjang dan juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira silakan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin di-share. Sekali lagi saya di sini bukan sebagai narasumber yang mungkin punya pengalaman dan hal yang lebih baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini, tetapi ini sekedar share saya dan juga concern saya dan harapan saya sebetulnya bagi saya dan keluarga saya supaya bisa menjadikan kita ini masuk surga bareng-bareng lah gitu ya. Saya berharap dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya kita cintai bersama-sama, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Dan ketika kita melihat ada kehilangan satu atau dua orang yang kita cintai, kita kenal dengan baik, kita cari, kemudian kita tarik ya, untuk kemudian bisa bersama-sama doakan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang juga ahli surga insyaallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Deden. Banyak sekali ya ilmunya, ini daging semua istilahnya. Jadi terima kasih banyak atas tausiahnya gitu ya. Dari
Teman-teman semua yang hadir di Zoom, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada pertanyaan boleh disampaikan baik melalui kolom chat ataupun bisa langsung disampaikan nanti open mic. Silakan, mungkin ada 1-2 yang ingin bertanya. Kalau itu saya sambil tunggu ya, kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa di kolom chat. Kebetulan saya juga ada pertanyaan nih. Jadi, ini baru hangat hangat sekali nih diskusinya Pak Kang Deden, saya panggilnya Kang Deden. Jadi kemarin saya diskusi sama, tetangga saya, orang Indonesia, bahwa ya kita apakah, mau, lanjut berkarir di sini gitu ya untuk, ibaratnya untuk bertahun-tahun ke depan sampai anak-anak kita besar gitu, atau kita memilih untuk, ya sudah setelah misalkan pendidikan kita selesai atau postdoc kita selesai, kita pulang ke Indonesia. Karena salah satu alasan utamanya tuh bahwa nanti tahu-tahu, udah besar gitu anak kita, gimana nih, kekhawatirannya itu cukup besar gitu untuk terkait anak-anak, bahwa ya mungkin masih lama ya, anak saya masih umur 4 tahun, 6 tahun, tapi kepikirannya udah sampai, oh nanti kalau di SMA atau sudah kuliah nanti pergaulannya gimana ya, misalkan mau sholat nggak ya ngelihat teman-temannya pada nggak sholat gitu ya. Nah itu mungkin ada pengalaman dengan, anak-anak, Kang Deden gitu seperti itu. Masih di-mute sebentarnya. Maaf. Ya, terima kasih Mas Yasir. Pertanyaan yang menarik saya kira itu yang bagus sekali ya. Ini setiap Muslim dan juga Muslimah yang ada di Belanda, keluarga itu pertanyaannya juga memang ya struggling dari dulu sama seperti itu ya. Kalau kita menarik lagi ada tapi satu kajian yang menurut saya itu dari para ulama yang cukup memberikan saya motivasi ya. Yang mengatakan begini, kalau kita lihat berapa banyak ya, sahabat yang kemudian dimakamkan di Madinah, ya kan? Berapa banyak sahabat yang banyaknya sahabat itu dimakamkan itu di luar Madinah. Ada yang di Irak, kemudian di Iran, kemudian juga wah banyak banget lah di seluruh, sampai kan banyak sekali yang sampai ini mungkin di latar belakang saya juga Konstantinopel yang kemudian yang turun gitu atau dikalahkan oleh kalau para sahabat itu kemudian berpikir sama tadi seperti kita tadi itu bahwa ya udahlah kita ada dekat Rasulullah, ada dengan para sahabat, udah di Madinah aja nyaman aman, kita berbuat apapun insya Allah Allah berikan pahalanya. Coba kalau misalkan di Masjid Haram, masjid di Madinah, Masjid Nabawi, pahalanya besar Mas dibandingkan di masjid di SKD. Ya kan lebih besar di sono, kalau apalagi di Masjidil Haram kemudian itu daripada di Masjid Iskidam, meskipun Iskidam itu juga bagus masjidnya ya bagus. Kalau kita melihat seperti itu para sahabat itu diam semua dah, nggak ada yang ke Indonesia, nggak ada yang kemudian ke Uighur ke sono ke Mongolia ke sono, ke Turki, kemudian sampai ke daerah-daerah Sudan dan sebagainya. Nyaman enak di ini di Madinah, di Makkah, apa namanya semuanya para sahabat bisa mendengarkan Nabi, kemudian bersama-sama para sahabat Nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka itu menyebar semuanya, menyebar. Ya kan, bahkan ada yang bertanya ketika itu ada yang seorang sahabat atau seorang tokoh satu itu apa dia katakan bahwa saya ya berharap ya, ini kisah kalau tidak salah itu kisah Najmuddin, ya, Raja Najmuddin yang akhirnya Salahuddin yang melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ya. Ini yang membebaskan Al-Quds gitu. Dia punya pengalaman, punya keinginan itu saya ingin menikah dengan seseorang wanita yang punya keinginan sama yaitu melahirkan seorang anak yang kuat, perkasa dan juga bisa melahirkan atau bisa merebut Al-Quds Palestina itu. Artinya di sini bahwa mereka itu udah tidak berpikiran kemudian nanti kalau saya mau menikah kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Mekah, enak di sana 100.000 kali ininya gitu apa namanya pahalanya. Nah,
berangkat dari situ sebetulnya kita mengambil kesimpulan, kalau saya mengambil kesimpulan bahwa sahabat itu tidak kemudian keluar dari zona nyamannya. Bukan berarti juga kemudian itu dia menantang untuk kemudian mencari permasalahan, ya. Tetapi kemudian berharap bahwa itu adalah mendapatkan pahala dengan dakwahnya, dan kemudian juga bisa memberikan kebaikan itu ke seluruh umat manusia, ya kan? Ini langkah yang awalnya gitu. Ini kalau melihat itu. Nah, kemudian tantangan-tantangan ketika ada satu, ya Allah berikan kemudian kekuatan, kemudian dengan sekarang mungkin ya ada pilihan ini, kita ini kan anak-anak kita ke pesantren aja lah gitu. Itu pilihan yang baik, pilihan yang baik. Tetapi kemudian menjadi pertanyaan bagi kita juga, siapa yang menjadi dokter yang muslim? Siapa yang menjadi advokat yang muslim? Siapa kemudian kalau kita berbicara ekonomi syariah, ekonomi kemudian konvensional, rumit sekali kan. Kalau kita kemudian kita menyerahkan semuanya itu kepada mereka, kemudian jadi ustadz semua. Ini kira-kira gimana kehidupan dunia Islam saat ini? Tidak ada ekonomi syariah dari muslimnya, kemudian tidak ada dokter syariahnya, kemudian tidak ada profesor syariahnya. Maksudnya syariah itu dalam artian punya kemampuan mereka itu sholat, zakat, puasa dan sebagainya, minimal ada sebagai muslim yang baik. Ya, kemudian mereka itu juga adalah profesional. Sama seperti dulu-dulu itu kan para sahabat-sahabat atau para ulama-ulama yang mereka adalah ahli astronom, kemudian ahli kedokteran, ahli falak dan lain sebagainya, itu luar biasa gitu. Nah, apakah kita bisa nggak kemudian mengcombine tersebut gitu kan? Mereka adalah para asatid, ya, ustadz, ya, ustazah, ustadz dan ustazah. Mereka tuh hafal Quran. Dan kebetulan mereka ini jadi insinyur, kebetulan mereka ini adalah jadi ibu rumah tangga, kebetulan mereka ini adalah sebagai mahasiswa mereka ini, tapi mumpuni banget agamanya. Nah, itulah para sahabat gitu kan. Nah, pertanyaan itu kemudian mampir seperti itu. Jadi itu menjadi sebuah challenge bagi kita. Dan saya melihat ya meskipun ini adalah sebuah perjuangan dan juga tentunya kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemampuan bagi kita. Saya melihat, Mas, jadi beberapa teman-teman kita yang sudah lama di sini, anak-anak ya, yang di Amerika, waktu itu saya sempat berkunjung kepada beberapa keluarga di Amerika yang ada di Texas, kemudian ada Saint Louis dan beberapa itu. Beberapa anak-anaknya hafiz dan hafizah, Mas. Ya. Mereka itu hidup di negara Amerika yang seringkali kalau di sana itu di Indonesia di demo karena pro Yahudi lah, apalah macam-macam gitu. Tapi ternyata bagi mereka yang hidup di sana, mereka dengan keadaan kondisi di sananya itu bisa melahirkan anak-anaknya yang hafiz dan hafizah. Orang Indonesia ya. Gitu. Yang di Eropa ada juga anak-anaknya seperti itu. Jadi karena bagaimana kita melihat apakah mampu atau tidaknya, ya ini adalah bagaimana kita juga mencari format-format bersama-sama, jangan sendirian. Kalau bersama-sama itu lebih mudah, gitu ya. Berangkat dari situ saya melihat bahwa ada kemungkinan ternyata bisa gitu. Saudara-saudara kita Muslim yang Turki, kemudian Maroko dan sebagainya, mereka membuat ma'had atau jadi mereka itu sekolah sebagai sekolah ada yang dokter, ada yang ke insinyur, ada yang kemudian para pedagang dan lain sebagainya, menyekolahkan anak sana, mereka kemudian menjadi anak-anak yang mumpuni juga dari dua hal tersebut. Mereka membangun sekolah. Karena mereka melihat kalau misalnya menitipkan anak-anaknya ke teman lain susah, ya udah bikin sekolah aja. Nah, bikin sekolah, pahalanya nambah lagi gitu. Nah, jadi kita cara berpikir kita itu kemudian kita tidak kemudian ya yang nggak ada sekolah Islam, ya sudahlah kita pindah aja. Ya bukan begitu gitu. Ya kita bikin. Dulu kita misalkan di Dallas, saya dulu sempat tinggal di Dallas ya. Nggak ada sekolah Islam di sini, nggak ada. Ya udah kita bikin TPA aja lah, TPQ. Ya udah kita bikin, ibu-ibu bikin seperti itu. Anaknya minimal bisa tahulah ya nama-nama nabi, kemudian apa namanya, kalau iman Islam, apa rukun iman, rukun Islam, tuh baca-baca doa dan sebagainya. Ya itu salah satu bagian dari itu. Kita bikin aja sendiri gitu. Ketika kita bikin itu, kita bukan memberikan solusi pada orang lain, tetapi memberikan solusi untuk diri sendiri kan. Nah, ini kadang-kadang dalam dakwah itu luar biasa sebetulnya dalam memberikan itu. Bahwa ketika kita memberikan solusi kepada orang lain, sebetulnya kita sedang memberikan solusi untuk diri kita dan itu.
Ketika kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetulnya kita menolong diri kita sendiri, bukan menolong orang lain gitu. Nah, sama seperti itu ya. Nah, dari situ tuh kan orang-orang saudara-saudara kita muslim yang ada di Turki, yang ada di Belanda, ya, ada tuh. Banyak yang hafiz dan hafiz, Mas. Gitu. Nah, why kita tidak bisa gitu? Kenapa kita tidak bisa? Mereka ini adalah sebagai misal kuliah di Delft University, bisa kuliah kemudian di Erasmus University, Universitas van Amsterdam, kemudian Enschede, Twente dan lain sebagainya. Tetapi mereka ini adalah kaum muslimin asal Indonesia yang sangat-sangat memahami agamanya. Dan ketika mereka berbicara di international forum, mereka didengar. Beda. Mohon maaf ya kalau misalkan ini. Kalaupun santri kita dari Indonesia kemudian ini, mereka ini adalah akan sudah mendapatkan stigma dari kaum internasional karena mereka dari Indonesia. Misalkan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya saudara-saudara kita ya anak-anak youth ya yang ada di Australia misalkan saya lihat gitu ya atau di Amerika, mereka mengatakan ketika ada mengatakan kamu ini adalah pendatang. No, katanya. I'm American. I'm a Dutch gitu. I'm a German. Saya lahir dan besar di sini. Jadi ketika saya berbicara tentang Islam, saya adalah sama seperti kalian. Dan ketika berbicara forum-forum internasional, mereka tidak ada malu sama kita. Kalau kita masih udah lama di sini, masih bariernya malunya masih besar. Bahasa apalagi gitu ya. Nah, mereka itu adalah yang bisa menerjemahkan Islam dengan baik itu. Ya mereka ini gitu. Bahasa Inggrisnya tuh ya mungkin nanti anak-anak sama Mas Yasir bahasa Belandanya jauh lebih jago daripada Mas Yasir. Saya bisa jamin itu. Daripada meskipun udah kadang-kadang udah belajar Nggak udah gitu sih, Kang. Ya mereka bicara ngomongnya itu udah kayak Belanda, gayanya kayak Belanda, nggak maru-maru. Itu salah, itu benar. Kemudian katakan ini adalah baik. Dan ketika mereka mendakwahi orang-orang Belanda dan sebagainya, kita tuh punya kesulitan, mereka tidak. Nah, kembali lagi kepada situ, kembali lagi kepada masalah-masalah itu ternyata memang ya kondisi kita berbeda-beda. Saya juga tidak ingin mengeneralisir banyak kawan-kawan kita yang menyekolahkan anak-anak Indonesia, tidak masalah. Gitu. Tetapi kalau kami kemudian melihat bahwa ada juga celah kemudian kita melihat ya untuk menyekolahkan anak-anak kita di sini ya, sehingga kita berharap mudah-mudahan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik gitu. Dan dari melihat contoh-contoh dan ini ya 50-50 juga gitu. Ada yang terpleset ya memang di Indonesia juga bisa saja seperti itu atau di luar. Tapi kembali lagi ya bahwa niat-niat kita ya mudah-mudahan aja Allah berikan yang terbaik gitu. Karena kalau kita berikan bi'ah atau lingkungan yang baik ya insya Allah juga akan baik juga gitu ya. Makanya ini dengan forum-forum seperti ini saya kira juga baik karena kita akan mencarikan solusi untuk bersama gitu. Karena beberapa hal itu tidak bisa kita solusikan atau berikan solusinya untuk dengan sendirian gitu ya. Tadi misalkan bikin TPQ, TPA atau ketika yang saya rasakan begini Mas ya. Ketika anak-anak itu masalah puber nih. Ketika udah puber itu dulu anak saya itu paling di gimnasium itu di dekat sini itu mungkin sangat-sangat minority, punya udah orang Indonesia kemudian berbab juga gitu. Itu bisa dibayangkan bagaimana perasaan kita. Sama mungkin kalau misalkan contohnya gini lah, Mas Yasir ke universitas pakai sarung. Kira-kira perasaannya gimana? Mungkin di awal-awal kita tuh kan mikir juga gitu. Sama anak kita kan kalau kita kan mereka ke yang anak-anak yang lain pakai rok pendek atau rok panjang, celana pendek, celana panjang, masa lalu macam-macam. Mereka datang dengan pakaian rapi, berjilbab dan sebagainya. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya. Ya. Tetapi bagaimana ketika kita ada mereka mengatakan nggak masalah. Teman-teman saya juga orang Indonesia ada punya mereka juga sama seperti itu. Jadi mereka berkawan dengan orang Indonesia, jamaah yang punya juga masalah yang sama. Jadi mereka tidak melihat itu ya biasa aja. Bodoh amat kan. Ya itu keluar Belandanya keluar lagi gitu. Bodoh amat orang lain think about me, biarin aja. Saya adalah saya dan kalau kalian tidak suka itu it's your problem, it's not mine gitu. Ya, dari situ kemudian kita kuatkan dengan biah environment tadi atau lingkungan yang itu ya alhamdulillah banyak membantu juga gitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang mungkin tantangan-tantangan ketika kita ya tadi untuk membesarkan anak-anak itu. Kalau misal begitu. Aduh, siap, Kang Reden. Ini kebetulan ada pertanyaan kedua nih dari Ibu Nining Kusniar. Ini ibu saya.
Nah, Masya Allah. Jadi dari Indonesia. Makna dan konsep qawwam yang ada dalam surat An-Nisa ayat 34 menurut Ustadz itu apa? Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Ibu. Masya Allah nih, apa namanya, senang sekali. Dari Bekasi udah malam nih ya, udah Mau larut. jam 9. Iya, iya. Ya, kalau saya melihat ya dari beberapa mungkin yang saya pelajari dan juga dengar dari para asatid tentang qawam ini, memang kita banyak ya melihat ini adalah sebuah konsep yang kadang-kadang disalahartikan. Ya. Eh, Artinya begini, bahwa mengatakan bahwa apalagi kalau di Eropa nih, Mas Iya. Yasir ya, mungkin sebagai refleksi kita di sini, bahwa perspektif atau banyak orang melihat bahwa orang-orang dengan apalagi melihat dari sini itu bahwa orang-orang Islam kaum muslimin itu diktator terhadap istrinya gitu. Betul. Ar-rijalu qawwamun nisa ala ar-rijalu qawwamuna Habis. 'ala nisa ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ya. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Nah, kemudian selanjutnya kan gitu kan fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah gitu. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka ya. Ila akhir hayat ya. Nah, kalau yang saya pahami Ibu-ibu ya, jadi ketika kita melihat rijal ini kan kalau bisa rijal itu qawam, benar-benar menjadi sebuah pelindung, menjadi pemimpin. Dan memang harusnya seperti itu. Jadi sebagai suami itu juga jangan kemudian terlalu ya apa ya mungkin istilahnya itu ya tidak ada taringnya lah. Nah, ini satu sisi ya, satu sisi. Tidak ada taringnya begini. Ketika kita ada keputusan-keputusan ini anak-anak keputusan ini, kemudian kita tidak punya visi dalam hal itu. Jadi visinya harus misalkan tadi anak-anak kita mau sekolah di mana? Terserah Umi lah, terserah Ibu lah. Bodo amat lah mungkin saya gini. Atau misalkan ini nanti apa namanya kebutuhan-kebutuhan ini ya atur aja kemarin yang 100 euro itu udah hitung aja lah, gimana terserah lah gitu. Jadi tidak ada kemudian keputusan-keputusan itu yang kemudian diambil oleh suaminya. Dan ini kadang-kadang kalau saya lihat di sini Bu ya maaf mungkin ini adalah pandangan saya Bu Nining ya, bahwa kadang-kadang ini menjadikan presiden buruk kepada anak-anak. Karena apa pride atau kebanggaan anak-anaknya kepada ayahnya itu harus dijaga juga apalagi anak-anak laki gitu. Bahwa ayah saya itu tegas. Dia punya keputusan yang melindungi kita semua. Tapi nah di sini tapi bukan berarti mereka itu adalah diktator yang seperti kadang-kadang salah difahami. Ya, saya pernah begini mungkin cerita Ibu ya. Izin saya cerita. Beberapa tahun yang lalu ketika anak saya itu sakit, saya bersama istri mengunjungi dokter spesialis, 2 orang perempuan dokter spesialis, satu dari Leiden University Medical Centrum, kemudian satu lagi dari Delft, Reiner de Graaf dulu ya. Saya masuk bersama istri, kemudian duduk, kemudian setelah itu ditanya. Dan ketika ditanya itu, si dokter itu seringkalinya nanya ke saya. Saya sampaikan, dok, kamu bisa juga nanya ke istri saya. Istri saya bisa bahasa Belanda dan lebih memahami tentang anak saya. Oh oke, kata. Tapi nggak lama kemudian balik lagi, nanya lagi tentang kepada saya. Saya ingatkan lagi, dok, kamu ini bisa nanya ke istri saya. Ya, istri saya lebih paham dan juga lebih. Akhirnya dia, bolehkah saya kemudian kata dia menanyakan sesuatu kepada kalian? Boleh aja sih gitu. Saya punya anggapan dan saya punya pengalaman bahwa orang-orang Islam, kebetulan istri saya berhijab ya,
kebetulan ketika bahwa orang-orang Muslim yang pasien-pasien saya ketika datang itu yang sangat dominan itu adalah laki-laki. Bahkan istrinya itu harus jalan di belakangnya. Oh begitu, saya bilang gitu. Itu adalah mana? Ya betul, itu kata. Bahkan kalau misalnya ini juga nggak mau salaman dan juga mereka itu jaga jarak. Oke, saya bilang, oh itu yang kalian pahami. Gitu. Kalau yang saya pahami dan saya pahami, saya mengerti dari Islam dan juga adat, saya bilang gitu, bahwa dalam Islam itu benar. Gitu. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, itu bahwa laki-laki itulah pemimpin yang melindungi wanitanya. Jadi apapun nanti yang terjadi adalah tanggung jawab suaminya. Tetapi bukan berarti bahwa keputusan seluruhnya itu ada di suaminya. Karena Rasulullah, saya bilang prophet kita, nabi kita, selalu mengajarkan bahwa seluruhnya bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan. Kecuali itu sudah ada wahyunya. Gitu. Ya kan? Kalau sudah ada wahyu, baru kemudian itu tidak. Kan Rasulullah kalau bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Oh bukan. Bolehkah kami kemudian memberikan masukan? Ya silakan. Dan juga begitu Rasulullah kepada istri-istrinya. Artinya bahwa format dalam keluarga tadi ya yang saya sampaikan bahwa ada kesetaraan dalam berpikir, meskipun tetap yang memberikan keputusan itu ada tanggung jawabnya adalah di suaminya gitu. Tetapi proses bagaimana atau Bu bagaimana kita sekolahkan anak kita. Diskusi panjang. Oke, kalau gitu kalau menurut Mama atau Ibu mungkin baiknya sekolah di sini ya dengan pertimbangan. Ya, baik kalau gitu. Ya udah bismillah ya, bismillah. Nah, kemudian ada keputusan-keputusan lain. Tetapi kalau udah deadlock, suami kemudian kan kalau begitu, saya putuskan kita akan mencari jalan A atau mengalahkan jalan A. Dengan segala konsekuensi, kita bismillah. Semua kita yakin dan kita tawakal ilallah. Bismillah, sudah. Jangan sampai kemudian laki-laki itu tadi mengambang. Kemudian, ya udahlah, kita nggak tahu juga lah. Mama nggak tahu, apalagi saya mah. Kalau ibu nggak ngerti, ya bagaimana lagi saya gitu. Nah ini kalau ini laki-laki harus bisa memberikan. Nah ini juga nanti akan turun kepada anaknya. Gitu. Kalau anaknya tadi melihat bapaknya itu nggak pernah ngasih keputusan, nggak ngasih kesimpulan, tidak pernah ikut diskusi dan lain sebagainya, akan ngaca juga gitu. Nah, bagaimana dia mau segan sama bapaknya gitu. Padahal kan tadi ketika kita mendidik anak itu harus ada gitu. Adab istilah kemudian yang adab kemudian kepada anak laki-laki, anak perempuan, begitu sebaliknya anak perempuan, anak laki kepada ayahnya harus ada gitu. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, ya ini mungkin yang saya pahami. Mungkin itu demikian. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dari warga yang lain mungkin ada yang bertanya. Masih satu lagi ya pertanyaan terakhir. Saya mau bertanya. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jerman, punya dua anak, 4 tahun sama 6 tahun insya Allah. Gini Pak, saya mau bertanya, kan ada pepatah yang mengatakan di balik laki-laki yang sukses itu ada wanita yang hebat. Ya. Betul kan? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan awal itu untuk pertama, kesuksesannya itu sebenarnya bisa dilihat seseorang sukses itu dari apanya? Finansialnya, keimanannya, atau apanya? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, sebagai seorang istri kan kita itu bukan dituntut tapi berusaha untuk qanaah, yaitu menerima. Ya. Jadi pepatah itu seperti bertolak belakang dengan yang seharusnya sifat qanaah itu yang wanita punya, gitu Pak. Ngerti nggak Pak? Kebenaran maksudnya itu yang punya apa yang maksudnya? Di balik lelaki, kesuksesan lelaki ada wanita yang begitu. Hebat, ya. Gitu. Ya. Apakah misalnya untuk suami untuk menjadi sukses itu, apa kita itu harus terus berjuang? Maksudnya itu berjuang itu
Ya kalau berjuang berarti sedikitnya seperti ada penuntutan ya Pak ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu gitu kan Pak. Sedangkan ada yang kayaknya itu dari yang lain, maksudnya tuh kita itu harus punya sifat qanaah, yaitu menerima gitu. Ya. Nah itu gimana menurut Bapak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lilis, Masya Allah nih pertanyaannya juga ya. Mudah-mudahan putra-putrinya juga yang soleh-soleh insya Allah. Yang pertama mungkin apa sih yang kunci sukses apa mungkin ketika orang itu suksesnya seperti apa sih gitu yang dikatakan sukses gitu ya untuk seorang suami dan juga seorang istri gitu. Memang pernikahan yang sukses itu tidak saja diukur ya. Kalau di kita ini kan biasanya ya alhamdulillah anak saya sudah menikah, sudah punya rumah, kemudian sudah kuliah di NSKD, sudah PhD, kemudian pulang sudah punya jabatan, sekarang menjadi pembantu presiden, jadi menteri maksudnya gitu. Kemudian ya dia bisa keluar negeri setiap bulan dan sebagainya. Itu adalah salah satu kemudian mungkin yang bisa dikatakan kesuksesan seorang yang secara duniawi Bu ya. Tapi bagi kita adalah kesuksesan yang sebetulnya adalah bagaimana kesuksesan keduniawian itu menjadikan jalan kita untuk menuju sukses ukhrawi. Jadi sebetulnya tidak ada pertentangan di situ Bu ya. Jadi kita harus tawadu, kemudian kita harus qanaah, kemudian itu adalah bagian dari kita untuk mencapai akhirat itu. Qanaah itu atau kemudian kita tawadu itu bukan berarti tidak punya apa-apa Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Abdurrahman bin Affan gitu ya, Abdurrahman bin Auf maaf, itu adalah saudagar kaya yang kekayaannya itu luar biasa gitu. Kalau kayak kafilahnya itu mau mendekat Madinah itu kayak mau gempa bumi karena saking banyaknya barang yang dibawa gitu. Apakah beliau kurang qanaah? Siapa bilang? Apakah beliau kurang tawadu? Siapa bilang? Mereka tuh kaya sekali. Rasulullah SAW apakah tidak kaya? Kaya. Ketika beliau menikahi Khadijah itu berapa unta coba yang beliau kemudian menjadikan hadiah atau maharnya kepada Khadijah. Miliaran kalau sekarang gitu. Nah, artinya di sini bahwa kesuksesan itu adalah kesuksesan dunia itu ya kita dipacu untuk sukses dunia, Bu. Dipacu untuk menjadi kaya. Karena perintahnya itu kita membayar zakat, bukan menjadi mustahik. Menjadi muzaki ya. Ya, menjadi mustahik itu ya kalau memang terpaksa. Tapi kalau perintahnya itu adalah membayar zakat. Artinya kita harus minimal 2,5% itu bisa membayar zakat kita. Kalau kita orang kaya gitu. Ya. Nah, menjadi istri yang menjadi itu kan bagaimanapun juga. Kalau istrinya, maaf ya kalau misalkan tadi, bagaimana suaminya mau mencari nafkah yang tenang? Kalau pulangnya kemudian diomeli terus sama istrinya. Diajak berantem terus sama istrinya. Tidak pernah dibahagiakan sama istrinya. Saya yakin Bu, kalaupun dia juga pengusaha yang sukses juga tidak akan lebih sukses lagi gitu. Tetapi kalau misalkan istrinya itu sangat mendukung dalam kondisi apapun, ya, ketika dia senang, ikut senang. Ketika dia sulit, dia menyenangkan. Kemudian ketika dia kesulitan, dia bantu. Kemudian minimal kalaupun saya tidak ngerti nulis tesis seperti apa, waktu dalam itu kerjaan Anda ini sebagai manajer sesuatu yang nggak ngerti, ya minimal apa? Doa, Bu. Gitu ya. Doanya itu luar biasa. Ibu-ibu tuh biasanya paling rajin doa sholat malamnya, baca Qur'annya. Kemudian doa-doa di waktu-waktu yang itu, ya berikan doa yang itulah sebetulnya yang dikatakan bahwa di balik suksesnya seorang laki-laki itu ada doa-doa ibu-ibu, ada doa mak-maknya, ada doa tante-tantenya yang luar biasa sebetulnya. Bukan karena kehebatan suaminya, bukan karena kehebatan anaknya, tetapi emang kekuatan ibundanya, kekuatan dari istrinya, doa-doanya. Ini adalah, saya kira itu adalah doa itu adalah sebagai senjata yang paling ampuh untuk seorang muslim. Nah, oleh karena itu memang
tidak ada sebetulnya yang bertentangan, saya kira. Kalau seorang suami itu kaya, ya alhamdulillah, berarti kan rumahnya besar, kemudian bisa mengadakan acara-acara apa aja. Nanti bilang di rumah saya aja, makannya, minumnya beres. Pengajian tidak perlu lagi ada apa namanya iuran-iuran, bawa mau kambing guling, mau tumpengan tiap pekan juga boleh gitu. Tapi kan kalau misalkan tadi kita mencarikan harta tersebut yang kita punya itu orientasinya adalah orientasi ukhrawi. Karena kita berharap semakin banyak orang yang datang ke rumah kita, semakin berkah hidup kita, semakin berkah rumah kita, semakin berkah makanan kita. Semakin banyak orang mendoakan kita, aduh Bu, alhamdulillah Ibu udah mengajak saya ke sini, mengundang saya ke sini. Perbaikan gizi ini buat biasanya mahasiswa-mahasiswi gitu kan ya. Kadang nggak sempat masak, nggak sempat apa gitu kan perbaikan. Mudah-mudahan Ibu kami doakan menjadi ibu yang sukses, suami yang sukses, kemudian juga harta yang berkah, kemudian lain sebagainya. Keluar tuh, wah, muncul tuh semua doa itu. Dan semua orang mendoakannya. Luar biasa kan. Nah ini adalah kalau kita punya tools yang kemudian kita gunakan juga untuk kebaikan. Tapi jangan salah, tidak sedikit orang yang semakin kaya semakin pelit. Karena tadi tidak berkah gitu. Ya, kalau contohnya tidak sedikit kalau orang-orang kaya juga paling suka apa istilahnya itu maruk gitu, orang-orang kaya biasa. Banyak gitu, tidak sedikit. Semakin padahal orang-orang kaya misalkan ya ada yang ngambil, kenapa Anda ngambil cuma sedikit aja? Ya saya cukup makan dan saya cukup teman-teman saya kasih, yang lainnya saya tidak perlu gitu. Dan saya cukup ini dengan cukup saya. Tetapi orang-orang kaya misalkan, wah ini ada kesempatan nih, ambil semuanya. Maruk gitu. Nah itu mungkin Bu ya yang perlu juga bahwa dorongan, doa, pendamping. Jangan salah ya, kalaupun dengan diamnya ibu misalkan gitu ya, dengan suami, kemudian ketika suami capek datang ke rumah, sediakan minum, kemudian sediakan senyum, Masya Allah itu akan memberikan ketenangan, ketentraman, dan juga besoknya semangat lagi Bu untuk kemudian bekerja, nyari uang lagi, lebih banyak lagi. Besoknya bawa voucher, bawa bunga, bawa apa gitu. Ya insya Allah. Kalau alam misalnya mudah-mudahan sedikit menjawab Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Kang Dadan ya jawabannya. Aduh, Masya Allah nih. Saya dari tadi mau nulis catatan tapi saya karena ngedengerin terus gini karena seru gitu ya jawabannya. Jadi alhamdulillah. Dan kita sudah berada di penghujung waktu nih Kang Dadan. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya, atas sharingnya. Alhamdulillah ini ada beberapa yang dari Indonesia, ada yang dari Jerman, tadi ada yang dari Enschede juga, ada yang alumni dari sini yang udah di Indonesia juga ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Itu kemudian sebelum tutup, bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk kegiatan email bisa diklik di link di chat. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan berkah ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bisa dipraktekkan terutama ya. Saya juga harus bisa mempraktekkan di rumah masing-masing utamanya. Sekali lagi terima kasih banyak syukran atas semua yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.